semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Teresa Runtunuwu dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi dari genetika, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Jadi, apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dengan bantuan informasi genetik. Pewarisan sifat inilah yang dikenal dengan hukum Mendel. Sebelumnya, tidak banyak orang yang kenal dengan pasti dan benar tentang konsep pewarisan sifat. Sampai akhirnya muncul seorang biarawan dan ahli botani asal Austria bernama Gregor Johann Mendel. Ia adalah ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut dengan pola hereditas. Ia jugalah orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam biologi. Oleh karena itulah dia disebut sebagai bapak genetika. Sekitar abad ke-19, Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau kacang ercis. Mendel sengaja memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik yang berbeda. Adapun beberapa alasan mengapa Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaannya antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kacang ercis memiliki siklus hidup yang cepat. Yang kedua, memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan atau sifatnya kontras. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Dan yang keempat, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang terakhir, menghasilkan keturunan yang banyak. Pada akhirnya, sekitar tahun 1866, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Semua hasilnya ia tulis di dalam jurnal yang berjudul Natural Science Society of Bern. Ternyata kunci dalam percobaannya yang terkenal sampai sekarang ini adalah melakukan dua jenis persilangan untuk bisa menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid berkaitan erat dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Persilangan monohibrid berkaitan dengan hukum Mendel yang pertama dan persilangan dihibrid berkaitan dengan hukum Mendel yang kedua. Saat ini kita akan mempelajari mengenai kedua hukum Mendel tersebut. Hukum pertama Mendel atau segregasi bebas. Bunyi dari hukum ini yaitu pada saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dan akan bertemu secara acak pada saat pembuahan, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel. Apa itu persilangan monohibrid? Dari namanya kita telah mengetahui bahwa mono artinya satu. Jadi, persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tetapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Misalnya, kamu ingin menyilangkan dua bunga mawar sejenis, tetapi warnanya saja yang beda. Mawar satu berwarna merah dan satunya lagi berwarna putih. Karena mawar yang kamu silangkan itu hanya memiliki satu sifat beda, yaitu pada warnanya, maka itu disebut sebagai persilangan monohibrid. Contoh persilangan monohibrid yaitu dari percobaan Mendel tentang persilangan tanaman ercis bunga ungu dan putih. Jadi, awalnya ia memotong serbuk sari dari ercis bunga ungu dan menyisakan putiknya. Sebaliknya, pada ercis bunga putih yang dipotong putiknya saja.
Nah, ercis bunga ungu dan ercis bunga putih yang disilangkan ini disebut dengan induk atau parental 1 atau P1. Ternyata, hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 disingkat dengan F1, berwarna ungu semua. Kemudian, Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri, sehingga F1 ini jadi parental 2 atau P2. Nah, keturunan yang didapat ternyata berbeda, karena yang ia peroleh ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2. Karena ercis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibanding ercis bunga putih, maka rasionya adalah 3:1. Selanjutnya kita masuk pada hukum kedua Mendel atau yang disebut juga dengan asortasi bebas atau berpasangan. Hukum kedua Mendel bisa diamati pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya bisa tahu pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama seperti induknya atau tidak. Maksudnya yaitu ketika kita ingin menyilangkan dua kacang ercis. Kacang ercis pertama bentuk bijinya bulat dan berwarna hijau, sedangkan kacang ercis yang kedua bentuk bijinya kisut dan warnanya kuning. Karena ada dua sifat beda yaitu bentuk biji dan warna biji, maka disebutnya dengan persilangan dihibrid. Berikut ini adalah contoh persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel. Jadi, ia menyilangkan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut parental 1 atau P1. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya yaitu F1 menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Kemudian, Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1. Jadi, untuk parental 2 atau P2, semuanya merupakan hasil F1, yaitu biji bulat kuning. Ternyata, F2 yang didapatkan bervariasi. Ia memperoleh 4 sifat yang berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3:1. Demikianlah video pembelajaran mengenai hukum Mendel yang